Kita mulai dulu. Baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak, selamat datang di Rumah Salam. Hari ini adalah kajian kita yang ke berapa? Kita udah beberapa kali kajian, tapi spesial pada hari ini kita mengundang salah satu guest star dari Tiga Fakir ya. Dan teman-teman sudah banyak mengikuti kajian di Tiga Fakir. Ada Mas Sony, ada Bang Dami, ada Kang Abu. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan keberkahan mengundang dari Tiga Fakir ini. Dan Mas Sony, sebelumnya kita sudah mengundang Bang Dami juga, Kang Abu juga. Dan hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk mendengar langsung dari Mas Sony tentang apa yang sudah beliau sampaikan di Tiga Fakir. Biasanya lagi-lagi ya, kalau orang undang Tiga Fakir tuh semua langsung tiga-tiganya Mas Sony. Tapi di Rumah Salam kita pecah satu-satu. Satu-satu. Kita ini undang ada politik David Impra nih. Iya. Biar kita lebih mendalam gitu ya. Biar kita lebih mendalam. Kenapa? Karena mungkin kalau di YouTube ya, itu kan sepotong gitu, dan sekarang kita mendapatkan dari Bang Dame yang sudah ada juga yang hadir bersama kita, dari Kang Abu, dan hari ini kita dapat dari Mas Sony. Topik kita hari ini tentang apa? Hukum semesta ya. Kita mengkhususkan diri di hukum semesta karena itu hukum kehidupan yang sering kita jalani. Dan ya, kalau kita ikut di Tiga Fakir itu ada 20 hukum semesta. Ya, dari mulai tabur tuai, kemudian keteraturan, pertumbuhan, macam-macam itu. Saya nggak hafal 20, saya yakin juga 20 ini nggak ada yang hafal satupun ya. Kalau hafal gimana? Hah? Kalau hafal nanti langsung Dapat sepeda. Ya, jadi ini kita tidak bisa satu pertemuan, mungkin akan rutin per 2 minggu sekali kalau nanti maksudnya ada waktunya. Jadi mohon teman-teman datangnya jangan on off. Ya, nanti ngulang lagi. Ya, 2 kali seminggu jadwalkan di rumah ini buat mendalami tentang hukum semesta dari Mas Sony gitu ya. Kita berdoa sebentar, hening sebentar ya. Untuk mengizinkan diri kita hadir di sini, menyerap semua yang akan disampaikan dan juga menjadi bimbingan buat hidup kita ke depan dan juga saat ini. Kita mulai dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Berikan tepuk tangan buat Mas Sony boleh? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjut dulu boleh? Boleh. Saya baru kita kalau nggak gantungan ya. Jadi yang namanya langit dan bumi itu adalah fasilitas yang diberikan di Allah di hidup sekarang. Bumi itu adalah jasad fisik. Kalau kita sebut aku 1, 2, 3, 4 nih, aku 4 lah ya gitu. Yang setiap hidup kita dikasih kendaraan beda-beda. Langit itu adalah jiwa dan roh. Jiwa itu kalau nanti Bapak Ibu lihat Tiga Fakir isinya apa? Isinya ada pikiran, perasaan, emosi, persepsi, memori, sensasi, imajinasi. Ini semua nih ada di sini. Ego, ada semua di sini gitu. Ini adalah satu paket, jadi roh dan jiwa itu senyawa, satu paket di mana di tiap hidup kita akan bawa terus gitu.
Jadi ini kumpulan dari ini semua. Yang nanti misalnya hidup lagi gitu, itu jiwa dan rohnya sama, tapi yang beda adalah buminya gitu. Jasad fisiknya diganti gitu. Buktinya gimana bahwa kita punya jiwa itu ke bawah? Gampang aja. Coba anak saya les piano. Ada anak yang berbakat, ada yang enggak. Masa bakat dikasih Tuhan? Yang berbakat artinya di hidup lalu dia pernah belajar main piano. Jadi begitu diajarin mah cepet. Belajar musik cepet. Ada anak yang wah sampai mampus juga nggak bisa-bisa gitu. Jangan dipaksa karena bakatnya bukan di situ. Itu kan jiwa yang kebawa flavornya gitu. Tadi ada yang melambai itu kan jiwa yang kebawa gitu. Ada orang yang begitu lahir kok punya karakter anak kembar dikasih makan sama, bapak ibunya sama, semua sama, kok karakternya beda. Ya karena karakter itu adalah dari jiwa yang kebawa dari hidup yang lalu gitu. Semua tuh bisa dijelasin lah. Ini makanya kita pakai otak, nggak bisa menjelaskan karena otak kita terbatas. Baru ada waktu kita lahir di 1670. Kamu nggak akan tahu karena kamu pakai otak. Coba kamu naik ke kesadaran langit di jiwa ini, tahu semua. Jadi pernah saya mengalami 2008, saya tahu hidup saya sebelumnya ini. Oh, udah pernah berapa puluh kali, ribu kali hidup gitu. Bapak Ibu juga kan tahu orang jiwanya kan kita sama, hanya mungkin kesadarannya belum sampai ke itu gitu. Nah, jadi ini non fisik. Non fisik akan dibawa terus, yang fisik diganti-ganti tadi 14 ayat 48. Ketika bumi diganti dengan bumi yang baru. Nah, fasilitas ini akan menghadapi realitas. Realitasnya namanya dunia akhirat gitu. Dunia itu adalah realitas yang terbatas yang kita ada di hidup sekarang. Misalnya saya punya anak 3, punya istri, rumah di mana, hidup saya begini. Itu dunia saya gitu. Di hidup ini tuh dunia saya. Yang bisa saya sadari dengan menggunakan fasilitas bumi atau fasilitas langit saya gitu. Misalnya saya di hidup ini saya harus pakai jiwanya gini, dunianya gini. Dunia sebagai di sini saya berperan sebagai pengusaha misalnya. Dulu saya direktur bank gitu. Itu dunia saya. Yang ada di hidup ini gitu. Akhirat saya, akhirat itu artinya yang tanpa akhir atau tanpa batas gitu. Jadi kalau apa-apa akhiri dengan at itu artinya unlimited, tanpa boundaries, tanpa batas. Misalnya di hidup ini saya jadi orang yang pendendam. Dendam itu adanya di akhirat. Di tempat yang tanpa batas. Saya bahagia saya itu adanya di akhirat, bukan di dunia. Bisa ngerti ya? Ya. Jadi semua yang tanpa batas adanya di akhirat. Tapi bukan berarti yang di akhirat itu adanya di jiwa dan roh. Bisa aja, yang dunia itu adanya cuma di fisik, enggak juga. Namanya keinginan itu, pikiran itu adanya di akhirat, sampai di dunia. Tapi itu adanya di non fisik gitu loh. Makanya saya bilang ini bisa dari langit, bisa dari bumi gitu. Misalnya gini, saya mati, saya punya pikiran tuh ke bawah loh. Otak saya kan dikubur di kuburan, pikiran saya masih ada ketika saya mati gitu. Tapi karena nggak ada jasad fisiknya, saya letakkan di ini gitu, sehingga saya tersiksa. Ada orang post power syndrome. Dia punya jabatan menteri, habis itu dicopot. Udah nggak menteri lagi, tapi post power syndrome. Jadi ke dunianya ke bawah terus gitu. Nah kita itu harus melepaskan kemelekatan kepada segala sesuatu yang dunia gitu. Hari ini saya punya jabatan, besok saya enggak. Itu dunia saya udah berubah. Jangan melekat gitu loh sama dunia. Dunia itu come and go. Ada dan tiada gitu. Muncul dan pergi gitu. Tapi akhirat kita harus tahu nanti harus bahagia gitu. Oke? Nah, dunia dan akhirat ini kalau realitasnya bagus namanya surga gitu. Kalau realitasnya buruk, tadi disebut ini namanya nur, ini nar gitu ya. Namanya neraka gitu. Nih.
Jadi dunia bisa jadi surga nggak? Bisa. Saya hidup sejahtera, nggak kekurangan, nggak melarat. Hidupnya cukup, berkecukupan. Bisa nyekolahin anak, bisa apa, bisa ini. Dunia saya sejahtera. Berarti dunia saya ada di surga. Dunia saya bisa di neraka nggak? Bisa. Saya miskin, melarat, dikejar utang, bener nggak? Mau ke neraka, ayo kita ke Bantar Gebang, ayo. Tengah tumpukan sampah, orang ngais-ngais sampah, itu dunianya ada di neraka. Neraka jauh-jauh amat sih. Betul? Bisa nggak kita di tempat yang sama, yang satu di surga, satu di neraka dunia? Bisa. Bisa. Di rumah yang sama itu ada bos, ada office boy itu. Yang office boy di neraka, yang bosnya di surga, kan gitu. Jadi bukan tempat ini, nggak ngomongin tempat, ini kondisi nih, gitu ya. Nah, lalu akhirat bisa di surga nggak? Bisa. Saya tenang, saya damai, saya bahagia. Itu berarti saya akhiratnya ada di surga. Nih, berarti ini kondisi ya. Ini bukan tempat. Ini bukan tempat gitu. Bisa nggak akhirat saya ada di neraka? Oh, bisa. Saya dendam, saya mati penasaran. Saya pernah nih lagi mati nih Bang Dame, mati di hidup lalu. Matinya dibunuh orang. Kesel banget rasanya gitu. Dendam banget sama yang bunuh, emang mati. Bunuh kan nggak bisa balas kan? Kesel kan? Matinya di neraka saya. Keselnya lama, ini bisa lama loh. Sampai saya akhirnya sadar bahwa ini nggak bener nih gitu. Akhirnya saya sadar, baru saya bisa meneruskan lagi kehidupan. Makanya di surat 11 ayat 106, 108, surga dan neraka itu tidak abadi. Bukan tidak abadi, tidak forever. Nih ya. Tahu nggak yang bisa bedain nggak? Forever sama eternal. Apa bedanya? Bahasa Inggris ini lebih cocok dibanding bahasa Indonesia. Dua-duanya artinya abadi. Tapi beda. Forever itu selamanya. Eternal itu abadi. Apa bedanya? Forever itu selama-lamanya. Hari ini, kemarin, besok, tahun depan, 2 tahun lagi. Itu namanya forever. Surga dan neraka itu eternal, bukan forever. Artinya apa? Everything is becoming right now. Right now. Ada nanti, sekarang, kemarin tuh karena ada matahari, betul nggak? Coba mataharinya nggak ada. Ada nggak besok? Ada kemarin nggak? Nah, itu namanya eternal. Jadi nanti kalau kita udah mati, yang ada itu eternal. Everything is becoming right now. Itu surga, maksudnya surga abadi itu kholidina fiha abada, itu eternal, bukan forever. Jadi bukan selama-lamanya, seterusnya, enggak. Ya now, semuanya now. Right now, right here, right now gitu. Nggak ada nanti. Jadi bisa nggak kita keluar dari neraka? Bisa, kan ada ayatnya tuh, 11, 106, 108. Bisa nggak keluar dari surga? Ya bisa. Berarti nggak bedanya. Jadi nggak ada surga neraka itu selama-lamanya, bukan. Itu eternal, right now, gitu. Nah pertanyaannya, your eternal feeling sekarang ada di surga apa di neraka? Nah, surga yang mana dulu? Ya, oke? Ngerti ya Pak? Setiap saat ini, saat nanti, saat selama-lamanya, itu namanya eternal. Tapi everything is becoming now. Jadi Allah itu nggak nanya kemarin kamu bahagia nggak? Enggak. Sekarang saat ini eternally, are you happy or not? Gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Oke. Nah sekarang. Jadi kalau kita di kondisi mana terus ya abadi. Abadi.
Dan ada nggak orang yang ada di lingkaran setan neraka isinya itu lagi? Ada. Nanti kalau bicara hukum 20, ada orang yang melarat dan karena kemelaratannya dia nggak pernah sedekah. Katanya, kamu sedekah dong. Ya gimana mau sedekah, orang saya aja melarat. Justru kamu buat keluar dari kemelaratan kamu itu, kamu sedekah. Kalau enggak kamu akan ada di neraka lagi, nanti hidup lagi, melarat lagi. Kan energinya nggak ditanam, gimana mau dituai, gitu nggak? Jadi 65 ayat 7 itu bilang bahwa kalau kamu berkesempitan, kamu sedekah. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan gitu loh. Jadi dunia kamu tuh berubah gitu loh. Betul? Nah yang diajarin agama itu, yang di hasanah itu yang dunia apa yang akhirat? Yang diajarin di Quran, kalau kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dua-duanya apa salah satu? Dua-duanya. Jadi dua-duanya ini hasanah gitu loh di surat 2 ayat 201 gitu. Iya 221 ya. Jadi ininya hasanah gitu loh di sini. Jadi surga itu kapan? Hah? Mau tunggu nanti? Enggak lah, ngapain? Itu kalau bilang gak apa-apa ya hidup kita menderita sekarang, yang penting nanti kita bahagia, itu dibohongin. Dibohongin itu namanya. Biarlah sekarang kita mati-matian hidup ini menderita, nggak apa-apa, nanti di surga, nanti di surganya Allah di planet mana gitu kita akan bahagia, itu namanya dibohongin. Di prank. Mendingan di plank ya kan, perut kita rata, betul nggak, daripada di prank ya. Tahu plank nggak? Yang suka pilates, yoga pasti tahu di plank daripada di prank. Oke? Nah, sekarang ada kesadaran yang lebih tinggi daripada surga ini, yaitu surga dan neraka itu adanya di aku 3. Nah, nanti liatin 3 fakir ya. Aku 3 tuh di jiwa, makanya selalu nafs. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai jiwa yang tenang, masuklah ke surga. Jadi kalau ketika kita bicara masuk surga atau neraka, pasti bicarain nafs kan? Yaitu aku 3. Pikiran, perasaan, emosi, persepsi, imajinasi, memori, segala macam ini. Jadi penderitaan adanya di mana? Di sini. Suffering is in your imagination, not in your reality. Buat orang yang bahagia makan tempe happy-happy aja. Buat orang yang biasa makan tempe lagi. Makan tempe itu bisa bikin darah tinggi loh. Tahu nggak? Kalau tiap hari tempe lagi, tempe lagi. Gitu. Emosi. Itu adanya di imajinasi, di sini, di nafs. Makanya masuk surga, masuk neraka adanya di nafs gitu. Bukan di roh. Roh nggak kenal surga, nggak kenal neraka. Roh itu cuma kenal tenang, damai, bahagia gitu. Damai ada di belakang tuh. Oh. Cuma kenal ini doang. Dia nggak kenal masuk surga, masuk neraka. Allah tuh maunya hidup kita di aku 3 apa aku 2? Aku 2, nanti ke aku 1 lagi lebur. Jadi mau realitas apapun yang terjadi, mau gimana pun yang terjadi, kita selalu ada di kondisi di aku 2 gitu. Ini disebut Al-A'raf. Saya bukanya pelan-pelan, kita bukanya pelan-pelan di 3 fakir. Jadi Al-A'raf itu di surat 7 ayat 42 sampai 51 itu adalah orang yang sudah di atas surga dan neraka gitu. Ini nggak maksudnya. Jadi kalau ada kos-kosan, ada penghuni kos, ada Bapak kos, pewaris kos-kosan gitu. Makanya disebut di Al-Alaf itu kamu mewarisi surga, bukan menghuni surga, bukan. Pewaris itu artinya bukan yang punya, anaknya yang punya gitu. Jadi Mas Abi ini bisa masuk ke kos-kosan saya sebagai penghuni. Kalau dia nggak bayar, saya tendang, keluar gitu. Ya.
keluar lu gitu, masuk neraka gitu. Tapi gue yang punya kos-kos, anaknya yang punya gue gitu. Gue nggak bukan penghuni. Makanya di 742 bilang penghuni, ada penghuni Al-A'raf turun ke surga, turun ke neraka. Itu perumpamaan, bukan dia turun jalan kucluk-kucluk. Bukan tempat gitu loh. Tapi ketika kita udah ada di Aku 2, kita tuh bisa ngeliatin orang-orang gitu loh. Ini orang marah-marah mulu nih di neraka nih, ada orang bahagia nih. Lu di mana? Gue mah nggak di dua-duanya. Gue udah balik pulang ke Aku 2, ke roh. Aku udah ada di Al-A'raf. Udah nggak lahir ke dunia lagi tuh kalau. Bisa lahir dong, bukan terserah Tuhan dong. Nah, ini spiritual banyak yang salah. Aku mau belajar spiritual supaya aku nggak dilahirkan kembali. Iya, begitu. Padahal itu namanya bukan pulang, tapi melarikan diri. Melarikan diri. Karena hidup udah capek-capeknya. Kesel deh gue hidup nih. Benci banget gue sama orang-orang. Gue pengen spiritual supaya gue nggak lahir lagi. Itu namanya lari, bukan pulang. Mau lari kemana? Kalau Tuhan mau hidup lagi gimana emang? Tapi kita udah ada di Aku 1. Jadiin utusannya, kan urusan Tuhan, nggak boleh ngatur. Ya. Selama ini kirain kalau udah tertutup udah sempurna menyatu nggak balik lagi. Kalau semua orang yang tercerahkan nggak balik lagi, yang ngajarin yang lain siapa? Masa nih? Nah, kan? Terserah Tuhan lah tuh. Masa semua yang lulus nggak mentorin adik-adiknya, betul nggak? Kan makanya ada an'amta alaihim, orang-orang yang sudah diberi petunjuk jadi wasilah atau jalan buat orang lain gitu. Tapi kalau ada Tuhan bilang kamu nggak usah lahir lagi, ya itu urusan Tuhan kan. Namanya wayang, betul nggak? Wayang itu mah Bu, kalau mau diangkat dari kotak terserah dalangnya Bu, bukan terserah wayangnya Bu. Gue nggak mau main, bisa main lo jebret gitu. Iya. Nggak mungkin gitu ya. Terserah Tuhan itu. Jadi Al-A'raf itu ada orang yang udah di sini. Nah, dia udah tahu hukum semesta 20 gini. Terus ini gini, wah ini gini, kamu mau gini, aku udah nggak terpengaruh gitu kira-kira Pak. Jadi ini bukan masalah tempat, tapi kesadaran dan kondisi. Jadi bisa nggak kita ada di Al-A'raf? Bisa. Jadi mau masuk surga nggak? Kalau masuk surga kita terjebak di sini. Besok juga ke neraka lagi, pagi, enak, malam, bini nyap-nyap, kesel deh gua, masuk lagi neraka. Itu kan naik turun. Sampai kapan ya? Sampai hari kiamat. Sampai kapan kamu di surga dan neraka? Sampai hari kiamat. Hari kiamat tuh bukan hancurnya bumi, bukan. Hari kamu sadar gitu loh. Kiamat itu artinya berdiri, bangun, bangkit, sadar. Sadar semua ini, makanya kita buka di 3 fakir ini supaya orang tuh kiamat gitu loh. Sadar. Ketika dia sadar, dia tahu mainnya kayak gini doang nih, ternyata hidup berkali-kali gitu. Udahlah, gue nggak mau terjebak lagi. Tahu jalannya gitu. Ada pertanyaan di sini? Jadi itu kembali lagi ke syahadat lagi. Ya nanti kalau hidup bisa bersyahadat tuh artinya Tuhan yang melakukan di sini. Kita udah di Aku 1, menggunakan roh, menggunakan jiwa, menggunakan badan fisik, tapi yang pakai Tuhan gitu. Kita cuma menyaksikan aja Tuhan yang melakukan. Gitu. Itu step by step sih. Ya. Tadi kan salah satu bukti bahwa jiwa itu Biar kedengaran. terlahir kembali itu dari orang yang berbakat atau enggak itu kan? Misalnya. Ya. Nah kalau dalam statement Tuhan itu menciptakan sesuatu unik tidak sama dengan yang lain itu gimana? Oh iya, semua itu nggak akan sama. Kenapa? Karena ada hukum namanya perbedaan kan dari 20 hukum semesta itu. Everything is so unique. Maksudnya perbedaan dalam tuh penciptaan itu apakah dalam perbedaan bakat itu juga? Enggak juga. Karena bakat itu dipupuk dari jiwa yang berevolusi. Jadi perbedaan lebih ke fisik? Saya sama ibu nggak sama di level fisik juga beda kan? Di level jiwa kita punya pengalaman beda nggak? Iya. Nah, berarti karakter nggak ada yang sama dong? Karena dievolusi oleh hidup yang beda-beda kan? Perannya juga beda-beda gitu. Di level roh, semua itu sama. Semua spesial untuk Tuhan.
Nggak ada satu roh yang lebih jelek dari roh yang lain. Karena semua percikan Tuhan. Gitu. Nggak ada satu roh yang lebih tinggi daripada yang lain. Roh para nabi rasul sama kita sama. Bedanya kesadarannya gitu. Bedanya adalah yang satu dialiri oleh Tuhan langsung tanpa pengaruh dari aku 3 dan aku 4. Aku 4 ini termasuk otak ya. Jadi ini fisik plus otak gitu. Kalau yang ini itu aliran doang isinya. Makanya di 53 ayat 1 sampai 4 apa yang dikatakan bukan nafsu tapi wahyu gitu. Wahyu itu artinya dialiri. Nanti kalau kita udah kembali ke aku 2 apalagi lebur ke aku 1, hidup tuh aliran gitu. Kata-kata kita tuh aliran gitu. Udah bukan dari pikiran, perasaan, emosi, persepsi, imajinasi. Udah bukan, tapi aliran semua. Gitu. Oke. Oke, ada lagi? Ya, Bu. Kayaknya kita habisin di sini aja, kayaknya bisa seru. Buku semua saya minggu depan. Mas Wadi, kalau di kehidupan sekarang udah ada kesadaran, apakah kesadaran itu bisa untuk bekal di kehidupan yang berikutnya? Masih menggunakan kesadaran yang sudah ada sekarang atau harus di-develop baru lagi? Saya misalnya punya anak, saya tugas di Deplu misalnya. Saya waktu punya anak, ini contoh ya, saya bukan tugas di Deplu misalnya. Lalu saya pas anak saya TK, saya ditempatin di Singapura gitu. Lalu anak saya naik SMP, saya dipindahin ke New York misalnya. Anak saya naik SMA, saya dipindahin lagi ke Dubai gitu. Anak saya kuliah, saya balik lagi ke Inggris misalnya. Karena anak saya nggak ngulang dari TK lagi, Bu. Begitu pindah ke New York, ya terusin aja SMP. Begitu pindah ke Dubai, terusin SMA. Begitu ke UK, ya kuliah gitu. Tetapi kalau di hidup ini kita dididik untuk tidak sadar kepada diri sejati yang namanya aku 3 dan aku 2, hidup kita akan ada hanya di pikiran, perasaan, emosi ini. Ininya nggak keluar nih. Nggak keluar. Sampai kita benar meditasi, tetap bisa meretrieve semua apa yang udah kita pelajarin yang sebelum-sebelumnya baru. Jadi kuncinya jangan sibuk hidup itu. Jangan sibuk dengan ini. Kalau sibuk dan tidak sibuk sama banyak aktivitas tuh beda loh. Hari ini pagi saya kesini, nanti saya jam 1 signing. Lalu nanti jam 3 saya ada meeting lagi. Aktivitas banyak, tapi sibuk nggak? Enggak. Kalau nggak sibuk aku nggak kesini. Ya, banyak aktivitas sama sibuk beda. Boleh banyak aktivitas, tapi otaknya jangan sibuk. Supaya bisa naik ke kesadaran lebih tinggi. Dan kita bisa meretrieve lagi yang dulu-dulu. Ini namanya hikmah. Jadi ada ilmu dan ada hikmah. Ilmu itu apa yang diketahui, hikmah itu kesadaran yang dibawa. Beda, tahu nggak bedanya? Kalau saya sekarang belajar sesuatu, besok lupa, itu namanya ilmu gitu. Tapi kalau saya sekarang belajar sesuatu dan kesadaran ini saya bawa terus-menerus di dalam jiwa saya, itu menjadi hikmah yang akan saya bawa ke hidup setelahnya gitu. Makanya nanti kita tuh diajarin ilmu dan hikmah gitu. Nah, ngaji ini menjadi ilmu apa hikmah gitu? Harusnya hikmah gitu. Kalau jadi ilmu besok lupa. Tapi kalau jadi hikmah besok dibawa lagi gitu. Nah, asal jangan sibuk gitu. Misalnya saya dulu bingung loh, kok aku jadi hafal Quran gini? Aku sekolahnya aja bukan IAIN, ekonomi UI gitu sekolahnya. Karena, oh iya, setelah saya lihat lagi, ya iyalah dulu pernah belajar, sekarang tinggal di-retrieve lagi. Itu bukan suatu hal yang, bilang ilmu laduni, bilang itu. Kayak mujizat, enggak, biasa aja kali. Gitu. Biasa aja, asal kita jangan sibuk. Jadi saya pernah amnesia 2008, tiba-tiba hilang semua memori. Hilang semua memori termasuk nama saya siapa, hilang. Nah, itu baru masuk pluk gitu. Kalau nggak ngalamin itu, wah hidup saya sibuk kan. Jadi makanya kita harus hidup meditatif yang santai aja. Nanti itu retrieve bisa diambil gitu kesadaran yang dulu-dulu, yang bagus-bagus lah ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ada yang lain? Ya. Seru nih kayaknya pengajian ini ya. Aku nggak usah
udah sampai ke sini, udah enak gitu. Kayaknya Bang Damai udah ngebuka jalan, saya tinggal Enak ya. Maaf nih, mungkin agak nggak nyambung. Saya tuh bingungnya gini, kalau misalnya kita itu menikmati hidup lagi, mati hidup lagi. Kita itu ketika sudah sempurna, yang dulu-dulu itu prosesnya, baru kita jadi dilahirkan sebagai manusia. Gitu. Berarti kan dulu pernah jadi bintang atau air dan sebagainya. Berarti jumlah ruh itu nggak nambah-nambah ya? Atau akan pernah ada ruh baru yang akan dilahirkan, atau akan pernah ruh yang akan dimatikan karena dia sudah selesai. Tadi kan memang udah dibilang itu kan kehendaknya Allah ya, mau dihidupkan lagi atau enggak. Jadi sebenarnya ketika penciptaan awal itu jumlah itu memang sudah segitu, tinggal materinya secara jasad aja yang beda-beda. Ada yang air, ada yang bintang, ada yang manusia. Atau memang manusia itu dari dulu sampai sekarang jumlah ruhnya tetap sama. Ya, kalau di 39 ayat 42 ya, itu ada orang yang mati dan itu digenggam gitu, nafsnya digenggam. Jadi orang yang tidur itu juga digenggam kan? Begitu tidur nafsnya digenggam. Makanya orang tidur ditanya, kamu punya keinginan apa gitu? Tes. Apa Tenang, santai aja. betul. Saya gampang goyang orang. Oke. Iya. Kemarin anak saya giginya goyang kan, gue bilang, oh kamu suka dengerin dangdut sih, jadi giginya goyang. Kalau saya disuruh bercanda, Bang Damai tahu untuk bercanda saya jorok-jorok gitu, Bu, porno-porno. Cuma Tapi di yang sini ini agak mungkin ditahan-tahan ya nggak, kayaknya. tahan-tahan aja. Tahan ya. Oke. Nggak apa-apa. Oke, terus. Apa tadi? Oh ya, roh itu sama apa enggak? Nah gini Bu, roh itu sama seperti tidur. Begitu ibu mati, roh tuh digenggam sama Allah. Nanti akan dilepas lagi sesuai dengan, sebenarnya bukan Allah genggam tuh digenggam di kayak tangan gitu, enggak. Tergantung kita juga. Nah, makin kesini tuh sebenarnya jeda antara hidup tuh makin pendek. Makanya kalau nanti nonton film Netflix misalnya tentang reincarnation tuh apa sih judulnya tuh? Life After Death atau apa itu, dia misalnya dia pilot perang dunia kedua, baru berapa tahun meninggal hidup lagi gitu. Atau misalnya apa gitu. Jadi makin lama makin pendek. Jadi karena jedanya makin pendek maka orangnya makin banyak gitu ya. Lalu yang kedua, dimensi itu bisa berpindah-pindah. Jadi misalnya kalau saya lihat perjalanan saya tuh, saya pernah nggak hidup di bumi gitu. Hidupnya di mana ini? Kok badannya gini, dimensinya kayak beda gitu. Jadi ternyata aku bisa pindah dimensi. Terserah Tuhan aja mau reinkarnasi di mana. Di surat Ar-Rahman ayat 36 atau 37 atau berapa gitu saya lupa tuh. Kamu 58 nggak salah. 56 nanti saya cek. Kamu akan dibangkitkan di tempat yang kamu nggak tahu. Itu urusan Tuhan gitu. Jadi kan ibu pikir roh itu cuma di bumi doang. Kehidupan cuma di bumi kan? Enggak. Dimensi tuh banyak banget, ada dimensi dewa-dewa, ini itu gitu loh. Kita tuh di dimensi masuk yang di bawah gitu. Oh sorry ya, aku mestinya sadar kamera ya. Yang penting ada suaranya. Jadi hidup itu nggak cuma di bumi, ibu ngeliatnya manusia bertambah banyak, enggak. Nanti ada, kita misalnya pindah ke dimensi dulu yang lain, nanti pindah lagi ke sini gitu loh. Ada 365 dimensi tuh, gitu. Lalu kemudian jeda lebih pendek dan sebenarnya bumi itu adalah pusat spiritual keberadaan. Jadi kalau kita bicara sama orang-orang yang udah sadar dan orang-orang yang sudah dalam meditasinya, banyak makhluk yang ingin dilahirkan di bumi gitu dan mengalami menjadi manusia gitu. Ibu jadi manusia tuh harus bersyukur loh Bu. Banyak makhluk yang ngantri pengen jadi manusia nih, menjalani hidup, tapi belum dikasih Tuhan gitu. Gitu. Jadi kalau ada orang lain kasihan banget lo jadi manusia, kayak manusia tuh bersyukur banget udah sampai ke sini gitu.
Harus disyukuri banget untuk jadi tempat belajar gitu. Jadi makin banyak lah orang hidup tuh karena banyak yang pengen mengalami menjadi manusia yang seperti kita-kita ini. Gitu. Penjelasannya gitu kira-kira. Jadi kita jangan menganggap hidup itu cuman adanya di bumi ini dan cuman segitu roh. Enggak, roh tuh banyak banget. Saya di Tiga Fakir bilang, kenapa Tuhan mau wujud menjadi roh, memercik menjadi roh? Karena dia ingin mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan di dalam Tuhan kan. Berarti dia mau mengalami pengalamannya banyak banget kan. Nggak cuma jadi manusia loh. Jadi macam-macam yang kita nggak tahu gitu. Tapi kok saya pernah ngalamin, pernah jadi ini, pernah jadi itu. Nah, saya pernah dikasih buku sama Bang Dami namanya 13 Lives ya. 13 kali hidup tuh orang-orang ngarang buku di regresi, terus dia ngalamin hidup-hidup sebelumnya. Saya baca tuh tipis gitu bukunya. Dia pernah jadi makhluk di dimensi lain dan ada bahasanya gitu. Pernah. Ya, saya juga pernah ngalamin, oh ini bener nih. Gitu. Jadi intinya, tapi pertanyaan seperti itu tuh pertanyaan nice to know. Bukan have to know. Jadi jangan otak kita dipenuhi sama pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting. Maaf ya, itu pertanyaan nggak penting tuh. Nanti jadi sibuk lagi. Nah, sibuk. Yang penting itu kita tahu caranya untuk, aku kalau ngomong apa adanya Bu ya, Ibu mau sakit hati urusan lu gitu. Itu pertanyaan nggak penting. Jadi, nah iya, kita jangan, otak kita terlalu nakal untuk nanya hal-hal yang nggak penting. Pak, kentut batalin wudhu nggak? Suka-suka lu gitu. Serah lu lah, mau batalin wudhu kayak mau kagak gitu. Saya kalau mana lagi ngimamin sholat di rumah, kentut anak saya, ulang tuh. Ya enggak usah gitu. Jadi ada banyak hal yang tapi ini direkam ya. Bodo amat. Banyak hal yang nggak penting yang kita tanya otak kita. Kita tahu, pengen tahu bagaimana jalan pulang, itu yang paling penting. Nanti nanya lagi, dulu saya reinkarnasi pernah jadi apa ya? Pernah jadi peran apa aja? Nggak penting lah. Yang penting itu adalah apa dulu, karakter apa ya yang saya pernah nggak saya nyakitin ini orang di hidup lalu kenapa saya ketemu lagi sama ibu-ibu di sini, berarti punya karma masa lalu di hati saya minta maaf ya untuk kesalahan saya kepada ibu misalnya, kenapa saya ketemu nih di sini semua, ini ada sebabnya nggak? Kalau nggak ada hukum keterhubungan connectivity, kita bakal ketemu nggak? Kenapa kita ketemu? Pernah di masa lalu. Ada karma kan yang harus selesai hari ini kan. Jadi, ya. Berarti saya akan dalam hati saya minta maaf ya Bu gitu. Tapi kalau saya baru ketemu, Bu minta maaf, Ibu bingung kan? Dalam hati aja, minta maaf ya ini. Ya Allah ampuni dosa-dosa saya kepada teman-teman ini atas yang sebelum-sebelumnya dan saya memaafkan. Nah itu have to know. Tapi kalau dulu gue pernah jadi apa ya? Pernah jadi penyanyi apa-apa. Ya ngapain? Harus dipilah pertanyaan tuh. Ya, oke. Tapi di sini aja kalau ada orang nanya gitu, saya kadang-kadang saya jawab juga kan tadi kan. Saya kan nggak bilang, itu nggak penting Bu, aku nggak mau jawab. Nggak juga. Tapi ke depan, tanyalah yang have to know. Yang kamu harus tahu, bukan kamu pengen tahu gitu. Oke? Nah itu pertanyaan dari hati biasanya. Hati nanyanya gimana? Menurutku ini penting. Ya. Tadi Mas Sony bilang ini hafal Quran itu dari kehidupan sebelumnya ya. Kemungkinan. Ya pasti Bu. Ya pasti. Jadi apakah tidak ada jadi namanya mukjizat, miracle dan tiba-tiba Tuhan suka-suka dia memberi sesuatu gitu? Kalau memang semuanya berasal dari kehidupan sebelumnya. Semua itu ada sebabnya. Sebab akibat. Ada sebab. Apa mukjizat apa lah misalnya? Apa misalnya? Cerita Nabi lah misalnya. Misalnya? Cerita Nabi itu kan mukjizat tuh. Nah, misalnya Nabi Musa bisa membelah laut. Waktu itu ada fenomena alam di mana Laut Merah memang ombaknya bisa begitu gitu. Nah kebetulan Nabi Musa dan Nabi Musa energinya kan besar. Kalau seseorang energi besar, apa yang dikatakan terjadi nggak? Jadi ini hukum energi aja. Ya kayak di surat 51 ayat 17 sampai 21. 22 lah ya, 21 boleh lah. Kalau kamu itu berbuat baik terus-menerus di hidup, setiap hidup kamu beramal soleh terus dan di malam-malam kamu bermeditasi dan sebagainya, maka semua akan terjadi sesuai perkataan yang kamu ucapkan.
Tapi itu bukan mukjizat, itu hukum energi. Iya, iya. Mukjizat itu kan nggak bisa dijelasin. Semua ini bisa dijelasin kok gitu. Kan kayak dulu kan mukjizat Nabi Sulaiman bisa bicara dengan binatang. Sekarang kan banyak yang bisa. Bisa. Oh, ada bisa dilatih kok. Iya. Ngomong sama Bisa kucing, kursus, bisa kursus, ya kan? udah nggak mukjizat lagi. Ngomong sama monyet, ya kan? Kalau di rumah kan Bahkan sama semut itu bisa deh. kan ada cewek cakep di kafe kan. Lanjut. Cakep, emang. Lanjut. Nggak boleh. Lanjut. Ada cewek cakep di kafe, Oh ya, ada terus cewek nggak cakep di apa-apa. kafe, terus di depannya sialan nih cewek si cowok ini dapet cewek cakep banget nih monyetnya sialannya. Jadi dia tiap hari ngobrol sama monyet juga kan gitu. Monyet itu suaminya gitu maksudnya. Gitu. Jadi ngelihat hidup itu harus apa adanya, jangan dibatasin sama pikiran ini terbatas. Nanti kalau kita sampai ke kesadaran aku dua, semua itu jadi jelas dan nggak terbatas gitu, kita ngelihat apa tuh apa adanya aja. Ada lagi pertanyaan lagi? Kayaknya kita jawab pertanyaan aja ya Iya, kali ini karena kita udah. hari ini Q&A aja dulu ya. Ayo. Ya, sebelum. Tadinya saya mau bahas hukum Taurat. Tapi saya penasaran. Disclaimer dulu, katanya pertanyaan nggak penting loh. Mas Ari, dari perjalanan reinkarnasi tersebut, saya kan pernah baca buku Perpindahan Jiwa, Perjalanan Jiwa juga ya. Nah, The saya Journey pernah- of Soul ya. Iya. Saya pernah bertanya sama seorang biksu pada saat saya belajar meditasi, apa sih tujuan dari reinkarnasi beliau apa saat itu? Beliau menjawab bahwa supaya dia tidak terlahir kembali, makanya dia mengabdikan hidupnya sebagai seorang biksu saat itu ya. Terus satu ketika yang berbeda, saya belajar di Pak Gede Prama. Pak Gede Prama itu tujuannya adalah pengen terus terlahir kembali supaya beliau bisa menjadi terus pengajar, mencerahkan. Nah, pertanyaan saya, apakah perjalanan ini akan ada akhirnya? Kalau yang saya pahami saat ini adalah tujuan akhirnya adalah kembali kepada Tuhan, gitu. Makanya sekarang kita selalu menanam karma baik supaya tadi yang seperti Mas Roni sampaikan ya, terlahir kembali menjadi yang lebih baik dari saat ini. Jadi perjalanannya akan lebih baik. Nah, tujuan akhirnya itu sebenarnya kemana? Itu aja pertanyaannya. Ujungnya Maaf, di mana? kalau- Pertanyaan penting ya Bang Lame ya. Ujungnya di mana gitu ya? Yang penting nih, bagus nih, yang dari hati nih. Pertama, biksu dan orang-orang yang misalnya agama Buddha, dia berusaha untuk menghilangkan ini nih, aku tiga. Nggak punya keinginan, nggak punya pikiran, nggak punya apa, nggak punya istri, nggak punya nafsu, nggak punya apa gitu ya. Padahal itu semua ciptaan Tuhan loh. Yang jangan dihapus. Tetapi ajaran Al-Quran adalah dirahmati gitu. Jadi 1253 itu semua nafsu itu su itu buruk, semua ini tuh buruk kecuali yang dirahmati. Jadi hidup itu bukan menghilangkan ini semua, dan hidup nggak kawin, nggak apa, nggak ini macam-macam gitu. Kalau ada yang bilang, ada yang orang ke dokter kan, dok saya pengen umur panjang gitu. Kamu ngerokok nggak? Enggak. Kamu main cewek nggak? Enggak. Kamu minum-minum? Enggak. Kamu hiburan ke disco? Enggak. Lah ngapain mau umur panjang kan? Mau ngapain ya? Ngapain umur panjang? Rokok enggak, main cewek enggak, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Masih umur panjang. Bercanda. Nah ini, hidup itu bukan menghilangkan aku tiga, tetapi mengendalikan aku tiga. Jadi kalau ada orang hidup yang mau, istilahnya apa ya, apa sih istilahnya, enggak, kalau nggak mau kena bakteri, nggak mau kena apa tuh, steril, nggak bisa, nggak bisa. Hidup itu tiap hari kita ada di situ, ada di sini. Cuma justru seninya hidup di situ, karena Allah menciptakan ini supaya Allah bisa mengalami pengalaman-pengalaman Tuhan melalui kita, dan ini gitu loh. Ya dong, kalau hidup nggak ada pikiran, perasaan, emosi, semua orang jadi biksu. Siapa yang bikin kopi ini semua? Padahal Allah pengennya kita, aku udah, sebelum semua diciptakan, aku udah punya pengetahuan bikin cappuccino.
Tapi kan nggak ada barangnya. Akhirnya ada orang bikin cappuccino gitu kan. Akhirnya saya minum cappuccino. Oh, Tuhan ngalamin minum cappuccino lewat aku gitu loh. Betul nggak? Ya. Nah kalau nggak ada keinginan cappuccino, bikin cappuccino nggak ada. Semua orang jadi biksu semua. Ya nggak ada pengalaman Tuhan, betul nggak? Dalam hati lu gue ciptain untuk aku mengalami pengalaman kamu, kok hidup kamu boring semua gitu. Harus ada pengalaman, tapi yang dirahmati. Kedua, kalau tadi saya udah bilang, kalau tujuan spiritual untuk tidak dilahirkan itu melarikan diri namanya. Bukan pulang. Pulang itu kayak Pak Kedep. Kita pulang menjadi aku dua atau aku satu, tapi terserah Tuhan. Mau dilahirkan lagi kek, mau enggak kek, kenapa kamu yang mengatur? Kamu pengennya, pengen kan adanya di aku tiga. Keinginan ada di aku tiga. Padahal orang yang udah di aku dua, aku satu, nggak punya keinginan. Yang ada kehendak Allah. Semua keinginan kita digantikan oleh kehendak Allah. Betul nggak? Jadi terserah Allah lah, kehendak Allah. Makanya kalau kita udah di kesadaran aku satu, aku dua, apalagi aku satu. Berdoanya nggak gini, ya Allah semoga, ya Allah semoga itu kan keinginan, doa di aku tiga, betul nggak? Ya kalau kejadian, kalau nggak kamu kecewa, masuk neraka lagi gitu loh. Masalah tuh cuma dua kan, apa yang kamu ingin nggak kejadian, apa yang nggak kamu pengen kejadian. Cuma dua masalah itu, masalah hidup, bener nggak? Nah, yang masalah kan bukan di kejadiannya, di kepengenannya itu. Makanya nanti kalau udah doa di aku dua atau aku satu, doanya cuman Ya kun, Allah. kun, nggak manggil ya Allah lagi. Ya Allah kan di sosok. Udah disosok. Kalau udah di aku tuh lebur, aku satu lebur, cuman kun, payakun, udah selesai. Gampang kan doa? Nggak ada doa lain selain kun fayakun. Keinginan kita yang banyak. Kun fayakun. Udah. Ya, ya. Nah itu. Mau dilahirin lagi, mau enggak kun fayakun gitu. Itu nomor 2, jawaban nomor 2. Nomor 3. Kita sama Bang Dame di 3 Fakir lagi bahas tentang hakikat Nabi dan Rasul. Kemarin baru Bang Dame ya, baru muncul Adam gitu. Nanti sampai ke Muhammad. Itu perjalanan divine qualities yang semua nama-nama Nabi itu adanya within di dalam diri kita. Dan yang paling sempurna namanya Muhammad gitu. Muhammad itu adalah divine qualities yang terpuji. Makanya dia khataman Nabi gitu. Khatam dari jadi sifat-sifat yang paripurna gitu. Di sifat yang paripurna, Nabi Muhammad tetap menikah nggak? Tetap punya anak nggak? Tetap cerai nggak sama istrinya? Tetap. Jadi kesempurnaan itu bukan yang menghilangkan ini. Nggak kawin. Nabi Muhammad menceraikan bininya kok. Ada di surat 65 At-Tolak. Tapi bukan berarti itu nggak sempurna. Justru kesempurnaannya ada di dalam ketidaksempurnaannya itu gitu loh. Jadi orang yang kembali kepada Tuhan belum tentu orang yang bebas dari kesalahan. Enggak. Dia kadang-kadang masih berbuat salah, tapi dia belajar dari kesalahannya gitu. Dan ketika dia berbuat salah, belajar kesalahan, dia bilang, kun, fayakun, aku, Tuhan mengendaki aku begini, aku belajar gitu. Jadi kembali kepada Tuhan, di mana? Nanti apa? Sekarang. Di mana? Di sini. Kapan? Saat ini. Bisa nggak kembali kepada Tuhan sekarang? Tuhan ada di mana? Yeah. Pinter semua. Itu namanya eternal. Abadi. Bukan forever. Beda eternal sama forever. 3 jawabannya Bu. 1 pertanyaan, jawabannya 3 ya. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi? Ya. Ini keren-keren nih pertanyaan Bang Dami. Saya seneng nih pengajian kayak gini nih. Kalau pengajian yang nanya apa tadi? yang ujung langsung jilbab gitu. Terima kasih Mas Andi.
melanjutkan lagi. Tadi Yes, kan ada pesan bahwasanya banyak yang antri ingin dilahirkan menjadi manusia. Iya. Nah, kaitannya dengan kalau di Al-Quran itu yang sering secara pemahaman mungkin yang selama ini saya pahami dengan ayat yang kuntum khairu ummah, jadi umat yang terbaik. Nah, kemudian kaitannya dengan Nabi Musa pun ingin menjadi umatnya Rasulullah gitu kan. Jadi antara kelahiran tadi apakah karena dunia ini bagus, indah dan itu kaitannya dengan memang sekarang di Al-Quran dinyatakan bahwasanya umatnya Rasulullah itu umat yang terbaik. Nah, kemudian sampai-sampai Nabi Musa ingin menjadinya umatnya Rasulullah gitu, dengan kaitannya dengan banyak manusia yang antri untuk turun ke bumi. Itu maksudnya. Terima kasih. Oke. Mau dijawab mau dijawab ala Ustadz atau yang bener-bener nih? Yang benar-benar lah. Pertama, sebenarnya nabi-nabi utusan Tuhan itu dari sesuatu yang satu gitu. Jadi kalau bicara Musa, Muhammad itu sebenarnya ya dia juga. Makanya nanti coba deh dengerin 3 fakir judulnya Alif Lam Mim. Ada 13 tuh. Bukan 13 substance gitu, isi gitu. Yang makanya ketika Nabi Muhammad dibilang, ingatlah ya Muhammad ketika Musa. Kata-kata ingatlah. Artinya apa? Udah pernah. Satu. Jadi jangan lihat, wah nih saya ini cuma ke Nabi Muhammad doang gitu. Nabi Muhammad lebih tinggi daripada nabi-nabi yang lain kan gitu tadi Bapak bilang. Nggak boleh kayak gitu. Kalau saya dapat surat dari tukang pos, yang saya lihat suratnya apa tukang posnya? Hah? Tukang posnya ganteng nih. Isinya surat tagihan, betul nggak? Suratnya kan? Jangan pernah lihat tukang posnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih gitu. Jangan kamu membeda-bedakan utusan Tuhan gitu. Yang kamu lihat tuh Tuhannya gitu. Yang membawa pesan itu bisa siapa aja. Tapi kamu lihat di balik pesan itu ada pesan siapa? Surat Al-Baqarah 285 atau 65. Lalu di surat 4, 150, 152 dibilang, jangan membeda-bedakan utusan Tuhan. Kamu kafir yang sebenar-benarnya. Artinya kita jadi musyrik figur. Merasa bahwa nabi yang satu lebih tinggi dari nabi yang lain. Itu kan cerita mau berlomba-lomba jadi umatnya Nabi Muhammad, itu kan cerita Pak. Nabi Muhammad nggak ngajarin gitu. Nabi Muhammad bilang, nggak boleh beda-bedain utusan. Nggak boleh. Dilihatlah pesannya. Dan utusan Tuhan tidak berhenti setelah Nabi Muhammad wafat. Nabi Muhammad itu khotaman Nabi, penutup Nabi-Nabi, bukan khotamar Rasul. Coba lihat surat 33. Surat 22 ayat 75. Allah memilih utusan. Memilih itu bukan pakai past tense atau itu past, present, and future. Dia terus-menerus memilih gitu. Terus ada. Jadi kalau Bapak nanti ketemu orang yang kayaknya pesannya bener nih, jadi utusan, tapi nggak usah ngomong-ngomong gitu. Jangan lihat orangnya, bisa aja casingnya apa gitu, jangan pernah gitu. Termasuk namanya apa, jangan. Jadi jangan merasa bahwa Nabi Muhammad itu nanti lebih tinggi daripada Nabi. Makanya sekarang kan kayak ada, maaf ya, ada ngaku-ngaku apa keturunan Nabi Muhammad. Saya juga keturunan Nabi Adam, betul nggak? Emang Nabi Muhammad sama Nabi Adam bedanya apa? Gitu. Kan nggak bisa dibeda-bedain lebih tinggi, betul nggak? Nah, tapi orang-orang yang udah punya dogma nggak bisa begitu. Jadi bukan gitu. Jadi kita tuh bertauhid itu yang murni dan konsekuen gitu, mukhlisina lahuddin. Termasuk musyrik yang paling tipis tuh musyrik figur. Makanya jangan kalau lihat saya Bang Rame, Abu, siapapun kayak saya mah nggak usah dipercaya gitu. Makanya kadang-kadang ngomong jorok gitu, biarin aja, biar jangan ngeliat sosok gitu.
gitu. Tapi lihatlah bener nggak, make sense nggak ini gitu. Ya udah ambil ininya aja, besok saya lupain aja Pak gitu. Jadi nggak ada semua pengen berlomba-lomba nanti di hari kiamat, nanti di padang mahsyar ada barisan. Oh siap gerak, oh ini Nabi Muhammad, oh Nabi Musa, oh Nabi, itu kan cerita gitu. Boleh. Pertanyaan ya, silahkan. Pak, kalau saya ngomong straight to the point, misalnya Bapak mau nggak suka, mau nggak, saya udah bilang dari awal disclaimer ya, karena itu apa adanya. Ya. Saya mau menjelaskan perihal yang tadi Mas Sony sampaikan. Saya juga sempat kena doktrin karena suami saya habaib. Saya sebetulnya memakai cadar, tapi setelah saya mengalami beberapa perjalanan spiritual, saya meyakini bahwa surga itu bukan dinilai dari pakaian, identitas, casing, ataupun aksesoris. Dan akhirnya saya memberanikan diri untuk berbicara sama suami saya bahwa saya memutuskan untuk membuka cadar. Karena selama ini dari para hubabah menyampaikan bahwa kita ingin berada di surga, kita harus mengikuti penghulunya, yaitu Sayyidah Fatimah. Berarti kan itu doktrin ya? Itu hanya dongeng. Karena Allah tidak menilai dari pakaian, dari casing, identitas, tapi Allah menilai kolbu, adat dan akhlak. Kita mewarisi kolbu, adat dan akhlaknya Rasulullah. Ya itu betul. Omongan Ibu terakhir itu dari hati banget. Jadi itu casing semua yang tadi dibilang, itu casing dan budaya. Harus dibedain mana budaya mana ajaran. Mana budaya mana ajaran. Dan kita harus tahu, kan saya udah buka juga di 3 fakir tentang jilbab tuh apa sih historinya gitu. Oh itu untuk membedakan siapa wanita merdeka dan mana yang budak gitu. Dan kadang-kadang kalau ditanya gini, tahu dari mana? Tahu dari pengalaman. Kalau saya lagi cerita sama anak saya nih, dulu peperangan ini sejarahnya nggak begini nih, sama anak saya cerita gini. Ayah tahu dari mana sih? Dari pengalaman gitu. Gitu. Jadi di pengalaman gitu loh, nggak kayak gitu yang sebenarnya. Dan mohon maaf ya, mohon maaf punten nih, mau setuju mau enggak bukan urusan gue ya. Kalau kita udah naik ke kesadaran aku 2, apalagi aku 1, dan sadar bahwa hidup itu berulang-ulang, emang di tiap hidup kita selalu jadi warga negara tertentu, agama tertentu, syariat tertentu, budaya tertentu, enggak kan? Bu, kalau saya jadi orang Indonesia, jadi anaknya kiai, kira-kira agama saya agama apa? Islam. Kalau saya jadi warga negara Korea Utara, agama saya apa? Nah, lalu yang Islam bilang, Islam masuk surga, yang ini nggak masuk surga. Yang milih jadi warga negara Korea Utara sama Jawa Timur tuh loh, siapa? Nah iya makanya. Ya gitu. Nggak fair dong kalau satu orang masuk surga, satu enggak, sementara lahirnya aja beda-beda warga negaranya, betul nggak? Atau Irlandia Utara gitu. Lalu ada saudara saya bilang, nggak gitu kan, itu tetap pilihan. Kan di dalam hidupnya dia boleh pilih pindah agama atau apa. Oh gitu, saya bilang, oke deh, anak kamu kawin sama orang Kristen aja, mau? Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Nggak boleh dong. Nah iya, apalagi lu bilang anak lu mau keluar agama Islam, dibolehin nggak kalau mau milih? Nggak bilang kan, orang kita dari lahir aja udah diazanin, betul nggak? Emang disuruh pilih, kamu mau agama apa ya? Kalau kamu nanti nggak pilih Islam, saya nggak azanin kan? Enggak. Betul nggak sih? Jadi harus lihat tuh holistik gitu loh. Mana yang ajaran, mana yang agama, mana yang ini, mana yang syariat, mana kesadaran gitu. Jadi kita tuh menjalani di hidup ini syariat dan agama Islam tuh secara kesadaran, berkesadaran, bukan dogma gitu.
Ya, mau pakai jilbab boleh, boleh dong. Masa nggak boleh? Mau pakai cadar boleh, ya kan? Tapi jangan bilang bahwa itu ajaran Tuhan, enggak. Itu mah budaya. Tahun 50 nggak ada bu orang pakai jilbab. Mau istrinya Buya Hamka, emang dia nggak ngerti agama? Itu cutnya Din apa ada yang pakai jilbab pakai itu kan nggak ada. Itu jago-jago agama semua. Ini kan budaya. Baru tahun 80-an loh gitu. Jadi mayoritas begini. Iya 80-an. Sebelumnya orang pakai jilbab tuh aneh. Aneh bener. Kalau ibu mau bilang istrinya Wahid Hashim Asy'ari itu nggak bener gitu? Enggak, dia ngerti agama. Bos. Ini bos saya nih kantor. Pak Bahtiar Rahman. Saya masih pakai lulus kuliah, dia udah jadi konglomerat. Ya, jadi kita harus tahu. Gitu. Memang kita hidup di tengah-tengah dunia kita itu, kan dunia nih, realitas kita itu seperti itu. Jadi kadang-kadang kita harus bijaksana juga sih, ya. Misalnya, ya bijaksana lah gitu. Misalnya ada orang tua yang pengen anaknya pakai jilbab, saya bilang, oh di rumah gue harus pakai, ya pakai aja di rumah, keluar rumah lepas aja gitu. Bijaksana, nggak usah nyakitin hati orang gitu misalnya. Bu di rumah pakai aja, nanti keluar rumah pas lagi, susahnya apa sih? Nggak usah megangin sesuatu yang nggak penting gitu. Ya, bisa nggak gitu hidup bijaksana aja gitu. Makanya nanti kita bicara ada hukum Taurat, ada syariat, ada budaya, dan ada kebiasaan. Hukum Taurat itu ada 20 yang ada di 3 fakir. Nanti kita bahas tuh. Harusnya hari ini ternyata nggak memungkinkan, kita tanya jawab aja. Lalu ada syariat. Syariat Nabi Muhammad sama syariat Nabi Isa beda nggak? Beda. Sholatnya beda nggak? Puasanya beda nggak? Yang bener yang mana? Semuanya benar. Puasanya Nabi Isa sama Nabi Muhammad beda. Sholatnya beda-beda semua nggak? Tapi semua Nabi ngajarin sholat nggak? Kok beda-beda semua syariatnya? Ya memang syariat itu di surat 5 ayat 48 dan 22 ayat 67 dan 45 ayat 18 beda-beda. Yang benar bukan cuma satu syariat loh. Kalau satu syariat cuma satu dong. Gitu. Kan beda-beda. Dan Al-Quran tidak memuat syariat bukan berarti syariat Al-Quran itu tidak sempurna. Enggak, sama sekali enggak. Coba buka nih surat 12 ayat 111, surat 6 ayat 89, surat 14 ayat 52, surat 11 ayat 1. Quran itu sempurna. Bukan berarti Allah lupa gitu loh. Kok Allah nggak ada bilangnya di Quran diterangin syariat secara detail, karena memang di tiap utusan beda-beda. Itu namanya syariat. Hukum Tauratnya sama, berbuat baik, jangan mencuri, tidak berbohong. Itu 20 hukum Tauratnya sama, mau agama apa aja, syariat apa aja, kapan aja, di mana aja, waktunya kapan aja. Itu hukum Tuhan itu, hukum semesta itu sama. Namanya dinul qayyimah. Dinul itu kepatuhan, qayyimah tuh yang nggak berubah-ubah gitu. Tapi syariat itu berubah-ubah. Gitu. Di bawah syariat ada budaya. Budaya itu lain lagi, di bawahnya lagi. Kalau pakai baju yang pakai hijab gitu. Pakai hijab kalau di Arab mah cowok juga pakai hijab, namanya himar, betul nggak? Pakai gitu, bukan cuma cewek tuh. Hah? Didah atau himar? Itu. Oh, himar tuh cewek ya? Oh ya, oke deh. Pakai gitu. Iya, benar. Kalau nabinya turun di Jepang kira-kira pakai apa? Nah, ya kimono. Semua pakai kimono, kan itu budaya. Itu budaya.
Kalau buka puasa pakai korma tuh budaya apa ajaran? Ya budaya. Kalau diturunnya di Cianjur pakai candil kan gitu. Jadi bukan berarti buka puasa pakai korma dapat pahala. Enggak gitu kali. Itu budaya. Jadi ada hukum namanya Taurat. Ada di bawahnya namanya syariat. Ada yang namanya budaya. Dan kebiasaan. Ini beda-beda semua. Dan jangan kemudian budaya jadi hukum. Ini direkam sih ya, kalau nggak sih ngomongnya lebih keras sih. Nggak apa-apa, Dri. Aman sini, aman. Aman, ini nggak di broadcast ya? Nggak di broadcast. Ini buat internal aja kita. Ntar yang dipuncak ya. Mau saya bongkar dikit nggak? Ya, boleh. Bongkar dikit ya. Bongkar banyak. Berbuat baik tuh adanya di mana? Taurat, syariat, beramal soleh adanya di mana? Taurat. Nah itu namanya hukumnya tabur tuai nanti kan. What goes around comes around. Apa yang kamu tanam akan kamu tuai. Sebesar biji zarah pun balik ke kamu sendiri. Baju adanya di mana? Budaya. Jadi baju jilbab begitu tuh adanya budaya apa? Syariat. Budaya itu. Tapi memang budaya ada yang masuk Quran juga, karena waktu itu misalnya di surat 33 ayat 59 agar kamu dikenali. Kamu pakai gini, tuh baju gini, bukan untuk dapat pahala, bukan. Nggak, baca dulu ayatnya. Agar kamu dikenali. Makanya ketika ini menarik, ada ponakan saya di UK lagi ada rasis kan ini, yang orang Islam dipersekusi. Saya bilang sama ponakan saya, nggak usah pakai jilbab dulu. Karena kalau pakai jilbab, kamu dikenali. Nah, malah digebugin kan? Lepas dulu jilbabnya. Wah, bapak ibunya marah. Dia ngomong, nggak bisa dong gini-gini. Loh, baca tuh 3359. Kamu pakai jilbab supaya dikenali. Sekarang kamu pakai jilbab, malah kamu dikenalin, digebugin gitu. Lepas dulu, nanti kalau udah calm down, pakai lagi. Nggak bisa ini. Syariat. Bukan, itu budaya. Gitu loh. Kalau naik kuda, naik onta itu apa? Budaya apa kebiasaan? Kebiasaan, lain lagi. Dengan berkuda, dengan memanah ya. Kan zaman dulu. Sekarang kita panah asmara aja kata Krisya gitu. Masa semua orang harus belajar mana? Udah nggak kepake. Orang sekarang kan, wah ini Pak belajar mana? Karena ini diajarin Rasulullah. Ya itu apa? Karena dapat pahala bisa mana? Ya Allah. Mana sih? Itu kebiasaan. Kalau buka puasa makan korma apa? Kebiasaan. Gitu. Kebiasaan. Sikat gigi pakai siwak apa? Kebiasaan lah, ya bukan budaya dong. Ya boleh lah. Nah, nanya nih, satu nih. Ini yang paling berat. Siap ya? Siap nggak nih? Tuh, jenggotnya langsung gini jenggotnya. Ini jenggot ini apa? Syariat apa? Kebiasaan. Mana ada budaya pakai jenggot lah tuh, Pak. Ya, kalau saya ini ada cerita nih. Ya. Oke, pokoknya Bapak tahu kan pakai jenggotnya ya. Dulu kumis, tapi kalau kumis ini kan orang kalau cewek lihatnya tuh langsung gini-gini dia. Makanya gue bisa potong, saya pakai jenggot. Apa-apa. Pakai jenggot aman. Asal tahu aja. Jangan nyuruh orang pakai jenggot terus ini wah sunnah Nabi ya dari mana? Abu Jahal juga pakai jenggot atau bener nggak? Lagi orang sunnah Nabi pakai jenggot, oh mau gua, saya ikut Pak, saya bilang gitu. Fotonya mana fotonya? Kalau bener-bener Nabi Muhammad pakai jenggot, ada fotonya gue ikutin. Sekarang fotonya aja nggak ada. Ntar dulu. Satu pertanyaan lagi nanti. Satu pertanyaan lagi ya. Kalau saya mau nanya apa tadi? Ayo sini.
Siap ya? Siap ya. Tapi jangan marah ya. Makan babi. Itu yang mana? Gak haram Pak. Ini apa ini? Ayo. Babi kan diharamkan di Quran. Yang mana? Biasa. Aku tahu tuh jawabannya. Apa? Karena babi itu minum airnya banyak. Nah, babi itu setahun lahir 9 ekor. Satu hari dia minum 16 liter. Kita minum 3 liter. Kalau babi itu tidak diharamkan di Mekah, mati orang Mekah. Mati orang Arab. Karena air lebih ke buat babi daripada buat manusia. Belum babi ada nitrat segala macam racunnya, kalau nanti meracuni sumber air yang cuman segitu-gitunya tuh. Wah, di Arab itu dulu bisa perang suku gara-gara ngerebutin wadi. Sumber air. Sekarang ada orang piara babi. Kan kacau ya. Jadi dari Nabi Ibrahim sampai semua nabi yang turun di Arab mengharamkan babi. Ada sebabnya, bukan terus wah ini kulitnya nggak boleh dipakai buat sepatu, insulinnya nggak boleh dipakai buat apa diabetes. Sampai ada anak kecil yang di sekolah Islam ulang tahun pakai kue gambarnya Miss Piggy. Dibilangnya nggak boleh dimakan gara-gara gambarnya Miss Piggy. Ya kan itu kan gimana sih? Nah, oke. Sekarang di Spanyol dan di Belanda itu kejadian populasi babi lebih banyak dari populasi manusia. Sehingga terjadi krisis air. Coba di Google deh. Jadi di Eropa itu udah ada masalah dengan babi-babi ini. Gitu. Ngerti nggak? Makanya di agama-agama yang turun di Cina nggak ada ngaramin babi, nggak ada. Jadi ini yang mana? Babi. Nah, lu pikirin sendiri dah. Jangan disangka ntar kok sama Sony menghalalkan babi. Enggak. Sebabnya apa gitu? Ibu mau makan anjing. Ibu aneh aja sih kalau mau makan anjing. Bentar, nih ada Bapak. Sawit itu 12 liter per hari, Mas. Ya. Jadi kalau mau babi tadi kan cuma berapa liter? 16. 16. Oh berarti. Tapi satu babi ngelahirin 9. Sawit itu kan Sawit berapa? sawit itu 12 liter. Jadi dalam ininya kan orang makanya kan di kita sekarang kan udah panas itu sudah terasa gitu karena rawa-rawa dan sungai-sungai yang ada di Sumatera itu sudah kering. Bener. Karena ditanam oleh sawit. Tapi di Indonesia coba Bapak nanam sawitnya di Arab lebih parah lagi. Nah ini makanya ini udah susah air. Orang miara babi kan nggak boleh dong. Nah kenapa orang miara? Karena ada yang makan, betul nggak? Kalau nggak ada yang makan, nggak ada yang miara, betul nggak? Jadi diharamkan gitu loh Pak. Jadi jangan babi disalahin lah, gimana? Ngerti nggak maksudnya? Konteksnya tuh harus tahu gitu. Ya. Oke? Satu lagi Mas Sony ya? Boleh. Sebelum ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Habib. Mas Sony ingin bertanya. Ada sesuatu yang sangat menarik dan menjadi pertanyaan adalah tadi kan Mas Sony jelaskan perjalanan manusia ada 1, 2, 3, 4 itu Mas. Nah kalau misalnya saya melihat posisi saya mungkin di posisi 4, eselon 4 yang coba naik ke eselon 3 gitu ya Mas Sony ya. Dan di sini saya melihat situasinya melihat keluarga terdekat atau orang terdekat itu ibaratnya ya mudah-mudahan kita udah mulai ke eselon 3 gitu Mas ya. Tapi melihatnya yang keluarga terdekat tuh masih merasa kok kayak masih di neraka gitu Mas. Nah itu apakah kita, karena kalau di posisi di nomor 2 dan nomor 1 kan itu udah aliran semua Mas. Apa yang keluar tuh udah dari Allah gitu ya. Nah tapi kalau di posisi 3 atau masih yang di 4 juga gitu, pada saat kita melihat kondisi keluarga terdekat itu masih di kondisi nar atau neraka, gimana kita harus menyiapkan saja biar mereka mendapati hikmah masing-masing atau kita harus terpanggil, atau mungkin juga saya juga ingin bertanya kira-kira apa yang menjadi akhirnya menjadi suatu kepastian keyakinan dari Mas Sony untuk membuat 3 fakir misalnya, atau bisa menjadi memberikan ilmunya pencerahannya kepada kita semua, itu apa yang bisa menjadi pegangan buat kita gitu Mas, untuk kita mulai bergerak atau gimana, atau kita ini aja atau gimana, itu sih Mas pertanyaannya.
Oke, terima kasih. Mas siapa sih namanya? Bimo. Bimo. Jadi gini, pertama adalah kalau kita dapat kesadaran spiritual di aku 3, kita tuh selalu mikir gua tuh udah, yang belum tuh si A, si B, si C, si D gitu loh. Jadi nunjuknya selalu keluar. Kayak Mas Bimo nih ada kayak gitunya nih. Gua tuh udah nih, gua berusaha, tapi yang penting nah anak orang gua, sekeliling gua, saudara gue, orang ini, orang itu, si A, si B, si itu gitu. Selalu gitu pikiran kita. Gimana cara ngerubah orang lain? Padahal itu nggak bener. Harusnya rubah dulu. Nah, ibda binafsihi. Mulailah dari diri sendiri. Jangan ngurusin orang lain. Makanya kalau ada kata-kata di Quran, hai orang-orang kafir, ini bukan gue banget nih. Ini si kampret, si ini gitu. Ya. Hai orang-orang musyrik, bukan gue mah beriman gitu. Padahal hai orang-orang kafir tuh maksudnya gue gitu. Gue bisa kafir loh. Kafir itu artinya cover, tertutup hatinya. Bisa nggak? Bisa banget. Ketika saya merasa kan kafir, bukan saya yang kafir, si ini, si itulah aku lagi kafir. Makanya jangan merasa bahwa mulai dulu dari dalam. Dan nanti ada hukum 20 namanya hukum vibrasi, frekuensi, energi. Jadi begitu kita punya di dalam ini terhubung oleh kesadaran sumber yaitu Allah, energi kita ngalir, dapat energi gede nggak? Bisa vibrating nggak? Bisa. Ke siapa aja, nggak usah ke yang disebut, terserah Allah dong. Misalnya nih, ini ada bapak saya, ibu saya, orang lain. Saya vibrating aja. Yang kena bisa-bisa bukan bapak ibu saya loh. Bapak ibu saya, kakak saya mah nggak percaya sama saya Pak, sampai sekarang. Iya, beneran. Adik saya bilang, Mason itu sesat gitu, biarin aja. Karena yang punya hak untuk menentukan siapa yang dapat hidayah siapa? Ya Allah. Surat 28 ayat 56. Kamu tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi dan sayangi. Akulah yang memberi petunjuk kepada mereka. Jadi kita vibrasi itu. Bisa-bisa orang lain yang kena, keluarga kita nggak kena. Bisa nggak? Kun? Fayakun, terserah Allah lah gitu. Jangan ngerasa kalau, wah orang-orang aja kena, anak gue sendiri nggak kena. Bukan urusan lu itu. Itu urusan gue, kata Allah gitu. Mulailah dari diri sendiri, urusan siapa yang dapat, bukan urusan saya hanya vibrasiin aja. Tapi saya bukan magnet. Saya hanya transmitter. Saya bukan receiver. Transmitter itu kayak BTS, dia cuma mancarin aja. Siapa yang dapat terserah handphonenya. Kalau handphonenya bagus, kena. Handphonenya jadul, ya nggak dapat gitu. Tergantung antena aja. Antenanya bisa nggak gitu. Antena bisa dapat, antena nggak dapat. Antena bagus, dapatnya banyak. Antena nggak dapatnya. Ini tadi ngomong apa ya gue ya? Gitu. Tadi pengajian itu ngomongin apa? Gue nggak nyampe. Ya antenanya belum bagus. Ya udah, itu hak Tuhan. Jangan jadi magnet. Masalah orang jadi masalah gue. Orang curhat, gue jadi sedih. Itu masalah lu aja. Makanya saya suka bilang, IDLM tuh, itu derita lu, monyong gitu. Jangan jadi derita gue gitu. Masalah lu, bukan masalah gue gitu. Masa lalu maksudnya. Ya. Saya memancarkan, saya nggak makan ngambil energi jelek dari, misalnya ada energi yang nggak bagus. Jadi vibrasi, energi yang ngalir dari Tuhan pasti besar. Yang terakhir frekuensi. Kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang frekuensi sama dengan kita. Itu hukumnya udah pasti gitu. Sejenis akan menarik sejenis. Kalau ada orang dapat istri suami yang nyebelin, karena apa? Ya dirinya nyebelin, jangan nyarain orang. Sejenis menarik sejenis. Kalau saya dapat teman-teman gue semua tuh ngeselin banget, ya lu ngaca aja gitu. Iya, kenapa lu narik yang begitu? Nah, jadi artinya kalau sejenis menarik sejenis dan vibrasi,
Kalau kita berubah menjadi ada di frekuensi tinggi dan vibrasi tinggi, orang sekitar bisa berubah nggak? Dan kita bisa dijauhin nggak dengan orang-orang yang frekuensinya? Bukan kita ngejauh, udah otomatis itu hukum semesta berjalan gitu loh. Nggak usah memutuskan silaturahmi, otomatis aja udah gitu. Pergi orang-orang kayak gitu. Tapi kadang-kadang datang juga. Kenapa? Ya kan kita harus ngasih vibrasi yang bagus gitu. Gitu, itu nggak usah dipikirin Pak, itu udah hukum semesta, nanti jalan aja. Udah, pokoknya kita mah kun fayakun, gitu. Terjadi maka terjadilah. Apapun ya Allah bukan minta atau manggil Allah, tapi yes Allah, yes aja udah gitu. Masa Allah dipanggil, kayak nggak denger aja. Aku kalau ngomong ya gini gayanya, maaf ya, gaya ini kan Taurat, syariat, budaya apa kebiasaan? Ya kebiasaan dimaafin ya. Gitu, emang gayanya gini gitu, kadang-kadang mungkin agak nyelekit. Dan kayak tadi Ibu bilang pertanyaan Ibu tuh nggak penting. Ibu sakit hati urusan lo, jangan urusan gua. Bapak saya bilang, jangan mikirin orang lain, pikirin mulai dari diri sendiri. Bapak bilang, ngajar nih orang gitu. Ya itu urusan lo. Kita nggak bisa ngontrol orang lain loh. Kita tuh bisa ngontrol apa yang masuk ke dalam diri kita. Cuman ini yang bisa kita kontrol. Dan apa yang keluar dari kita ada apa yang ada di dalam diri kita, betul nggak? Kalau Bapak saya katain begitu, Ibu marah, kemarahan itu udah ada di dalam diri Ibu sebelum saya ngomong. Iya. Bukan karena kata-kata saya. Saya cuman ngail aja keluar loh gitu, kemarahan gitu. Iya. Oke, ada satu lagi boleh deh. Yuk. Ibu tadi udah nanya mulu nih, udah ngomong. Satu lagi ya. Yang belum ya, coba ya. Satu lagi. Satu lagi ya. Oke, coba Hafiz ya. Oke. Boleh lah satu terakhir. Boleh. Ini kayaknya kurang Mas, 1,5 jam nih ya. Silakan. Aku. Iya. Di sini Bang Sony mau tanya ya. Yang saya pahami karma itu sebagai dogma ya maksudnya. Karma itu sebagai dogma. Bagaimana kalau sebenarnya kehidupan sebelum itu memang benar-benar kita rasakan gitu. Mungkin pertanyaannya kayak Bang Sony bilang nggak penting gitu ya. Tapi kayaknya saya yakin kalau karma itu ada aja gitu, tapi kayak masih dogma gitu. Ya. Gimana Mas? Iya, percaya nggak percaya karma itu ada atau enggak gitu ya. Oke. Pernah kecemplung got nggak? Pernah ketabrak serempet motor? Nah, emang Tuhan bilang, ini siapa namanya? Hafiz. Gue takdirkan lo keserempet motor lo hari ini. Gitu Tuhan. Tuhan pernah mengazab kamu nggak? Enggak. Menghukum kamu pernah? Enggak. Membalas pernah? Enggak. Allah itu maha baik, maha kasih sayang. Semua apapun keburukan yang kamu hadapi di hidup ini akibat siapa? Perbuatan kita. Perbuatan kamu sendiri. Surat 4 ayat 79. Apa-apa yang terbaik menimpa kamu adalah dari Allah. Apa yang buruk terjadi pada kamu adalah akibat Perbuatan. Jadi kalau kamu keserempet motor karena apa? Ada 57 ayat 223 juga. Kalau kamu mengalami kesedihan, jangan kamu bersedih hati. Atau kalau kamu mengalami kebaikan, jangan sombong gitu. Segala keburukan yang terjadi di hidup ini akibat perbuatan kita sendiri. Segala yang terbaik yang turun dalam hidup ini akibat apa? Nah, jangan bilang karena perbuatanku. Karena bimbingan Allah lah aku bisa berbuat baik gitu. Kalau tanpa bimbingan Allah, aku nggak bisa bikin karma baik nih yang sesuai dengan hukum Tuhan. Jadi itu karena Allah gitu. Yang buruk karena kita nggak dengerin Allah gitu. Jadi kamu keserempet motor karena apa? Hati-hati. Dogma nggak itu? Kamu keserempet motor. Ya bilang karma itu dogma. Habis itu keserempet motor. Itu realitas. Buah karmanya udah mateng gitu. Buah karma itu ditanam dan butuh waktu untuk matang.
Sebelum itu matang harusnya kamu taubat kembali. Makanya di surat 3, 133, 135 dikatakan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhan. Bersegera tuh artinya sebelum karmamu matang gitu loh. Kalau udah matang mah nggak bisa, alamin aja gitu. Mau doa berkali-kali nggak bisa, harus dialami itu karma itu. Di surat 9 ayat 75 sampai 80. Mau didoain 70 kali juga nggak bisa. 70 kali juga nggak bisa, artinya ya udah alamin aja. Karena perbuatan kamu sendiri. Gitu. Jadi, nah kalau di surat 3, 185, kematian itu terjadi untuk menyempurnakan balasan. Menyempurnakan balasan itu artinya udah dibalas di hidup ini, disempurnakan di hidup yang berikutnya gitu. Disempurnakan tuh artinya diselesaikan gitu. Bisa nggak balasannya di hidup yang sama? Tuhan maha cepat hisapnya kan? Bisa nggak? Bisa. Hidup berikutnya? Pernah nggak lihat orang lahir di kolong jembatan? Hah? Pernah? Nggak pernah sih. Tapi ada nggak? Ada. Ada nggak orang lahir di istana Buckingham? Apa di rumah? Nggak di istana juga, di rumah sakit. Tapi jadi anaknya Kate Middleton gitu misalnya. Ada? Emang dia ya, kalau disuruh pilih mau pilih yang mana? Di kolong jembatan apa di istana? Kan itu karena karma. Nggak Tuhan, ini kayaknya aku coba dengan penderitaan, yang ini aku coba dengan keenakan hidup, Lalu yang satu bilang, enak banget tuh yang dicoba pakai itu, bener nggak? Dua-duanya lagi dicoba gitu. Nggak gitu, yang satu energinya besar karena terus berbuat baik, sedekah gitu. Energinya besar, jadi dia begitu lahir lagi juga sejahtera. Makanya di surat 19 ayat, sejahtera itu artinya realitas dunia dan akhiratnya baik gitu loh. Dunia akhirat sejahtera. Jadi bukan cuma dunia tapi juga akhirat. Makanya di surat 19, ini banyak banget angkanya ya. 19 ayat 15 atau 19:33 dibilangnya kesejahteraan bagimu. Atau di 19:15 kesejahteraan bagiku kata Isa, Nabi Isa, saat aku dilahirkan, dimatikan dan dibangkitkan. Dibangkitkan apa? Hidup kembali, ada kata-kata gitu. Dihidupkan kembali. Jangan lupa. Bukan cuma dibangkitkan loh, dibangkitkan hidup kembali. Kalau dibangkitkan hidup kembali, yang mati dan hidup apanya? 1, 2, 3, 4 yang mana? 4. Yang satu kan Allah nih, sumber dari roh, true source. Yang kedua adalah roh. Roh kenal mati nggak? Enggak. Jiwa kenal mati nggak? Enggak. Jiwa tuh nggak kenal mati, tapi merasakan mati. Makanya di surat 29 ayat 57, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati, bukan mati. Supaya jiwa bisa merasakan mati, dia harus tetap hidup nggak? Ya dong, kalau dia ikut mati nggak ngerasain. Ya. Berarti jiwa hidup nggak terus? Yang mati apanya? Jasadnya. Jadi kalau ketika dibilang dibangkitkan hidup kembali, Banyak. Nabi Isa bilang, kesejahteraan bagiku ketika aku hidup, ketika aku mati dan dibangkitkan hidup kembali. Berarti Nabi Isa hidup kembali nggak? Ya doanya aja gitu. Jadi nggak utusan Tuhan tuh nggak pernah bilang semoga aku kembali dan tidak dilahirkan lagi. Itu urusan Tuhan, Bu. Bukan urusan kita. Wayang itu kalau mau ditarik nggak boleh nolak, tergantung dalang, betul nggak? Gitu. Kamu main loh, main lah gitu. Kira-kira gitu. Ya Mas ya. Jadi dogma apa nyata? Nyata, nggak ada dogma itu hakikat. Kalau ada orang bilang dia nggak percaya reinkarnasi, itu dogma. Dogma dong. Ya orang hidup aja beda-beda nasibnya. Ada yang nasibnya baik, ada yang nasibnya nggak bagus, ada yang nasibnya melarat, ada yang lahir di Gaza, bayangin. Begitu lahir aja udah bom-boman. Iya. Terus dia bilang, lah kok jadi lahirnya di sini, betul nggak? Emang karena Tuhan.
Ada yang lahir di Swiss gitu, atau New Zealand. Coba suruh pilih yang mana, ayo. Itu aja udah jelas bahwa karma itu nyata gitu. Bukan dogma, bukan. Ada yang lahir jenius loh. Jenius, tadi saya bilang jenius di dalam musik. Diajarin bentar jago. Ada yang, gua mah udah belajar bertahun-tahun nggak bisa. Gitu. Itu kan real. Real nih kita hadapin di hidup sekarang, semua real. Kenapa saya punya bapak namanya Asnawi, ibu namanya Siti Salama? Itu kan akibat hubungan masa lalu, emang nggak ada sebabnya gitu. Itu real loh, itu semua karma gitu. Kenapa saya punya istri yang sekarang nih, namanya Winnie gitu. Dalam hati gue kok ketemu lu lagi gitu. Bini gue juga, ya lu lagi gitu, casingnya aja beda-beda terus. Waktu saya ke Jabal Rahmah, ke Arafah tuh ya, lagi umroh. Terus kan ke Jabal Rahmah nih, aku naik ke Jabal Rahmah, terus di sana bisa minta jodoh kan. Terus orang-orang pada naik ke atas, terus gue bilang, lu nggak mau ke atas? Kata saya ke istri saya, enggak lah, males, capek. Gue aja yang ke atas minta jodoh baru ya gitu. Dia bilang, alah lu paling ketemu gue lagi gitu. Ya juga sih, gue bilang, udah nggak usah, sini aja deh. Iya. Gitu. Ya. Oke. Sip. Makasih. Wah, banyak pertanyaan, Ustaz. Boleh. Bonus ya, satu ya. Bonus ya. Soalnya kalau saya nggak ada transaksi nanti jam 1 sih, saya akan di sini terus, tapi ada. Itu nyambung pertanyaan yang Mas tadi tentang Mas Hafiz tadi tentang karma itu ya, dogma. Apa yang hukum sebab akibat itu, misalnya kayak nyerempet motor, karmanya udah matang dia. Sebabnya yang satu itu ugal-ugalan, hukumnya dia juga udah matang untuk nabrak gitu. Yeah. Jadi nanti dianya yang nanti dikarmakan yang kayak gitu lagi. Yang ini udah nerima aja gitu. Maksudnya itu nanti kayak putaran yang kayak gitu ya, maksudnya yang. Iya, ngerti. Agak panjang sebetulnya itu kan ya. Ada cerita nih, aku ceritain juga di 3 fakir, aku ulang boleh ya? Iya. Jadi ada raja yang sangat besar di kerajaan besar, dia punya perdana menteri yang jauh lebih populer daripada dirinya. Yang udah denger nggak apa-apa ya? Terus perdana menteri di tengah rakyat gitu dikumpulin di alun-alun, dipanggil, digampar, gitu. Perdana menteri bingung, apa salah gue nih gitu kan? Terus udah gitu si perdana menteri bingung kan? Oh ya, dia mau duduk, dipanggil lagi menteri anak buahnya, digampar lagi, gitu. Dia bilang, salah gue apa nih gitu? Udah selesai di acara di alun-alun itu, sampai suatu beberapa minggu setelahnya ada jamuan makan di istana, di mana ada raja, perdana menteri, semua tamu negara, ada permaisuri dan si raja. Sampai permaisuri berdiri di depan semua tamu itu, rajanya digampar sama dia, gitu. Si raja bilang, salah gua apa malu gitu. Si permaisuri bilang, kamu nggak tahu ada permainan di negara ini. Kalau kamu ditampar, kamu harus cari orang lain untuk kamu tampar balik lebih keras. Jadi tamparan permaisuri kepada raja itu jauh lebih keras dibanding tamparan raja kepada perdana menteri. Itu namanya balasan yang berlipat. Jadi ternyata hukum, kalau di ekonomi ya Mas Bahtiar, ada present value of money gitu. Uang itu nilai sekarang sama depan beda. Maka balasan itu juga beda gitu. Nggak harus orang yang sama bales, bisa yang lain gitu. Jadi itu hukumnya sangat kompleks, algoritmanya sampai kita tuh nggak tahu gitu. Nggak tahu lagi. Pokoknya ini kayaknya gue pernah ngelakuin ini nih gitu. Dengan begitu kita nggak pernah suuzon sama Allah gitu. Sekarang ini kan kita berprasangka buruk kan sama Tuhan. Bahwa Tuhan tuh menghukum, mengazab, membalas, jahat, keras. Kita harus takut, betul nggak? Padahal semua mah akibat perbuatan kita sendiri. Allah mah nggak pernah ngurusin kita satu-satu, Bu. Nggak ada, semua tuh hukum yang jalan gitu. Kita harus tahu hukumnya gitu. Supaya hidup itu ada di Al-A'raf. Gitu. Jadi pewaris kos-kosan gitu. Bukan penghuni gitu. Ya kan? Oke. Ya.
Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Mas Sony. Alhamdulillah. Udah ya. Jadi bahkan dari waktu yang dijanjikan sama Mas Sony 11.30 lewat jadi 11.52 ya. Saking asiknya nih dialog yang terjadi ya. Tepuk tangan buat teman-teman semua boleh nggak? Ya? Jadi kalau di awal-awal kita diupuk-upuk ya, ada kelas-kelas yang memang juga agak sedikit nampar kayak Bang Dame, Pak Fozim. Saya rasa ini paling nampar lagi sih kelas ini. Jadi kalau boleh menggunakan bahasa yang agak vulgar, ini anjing banget kelasnya. Gitu ya. Anjir gitu ya. Sampai begitu ya. Ini bukan anjing, tapi ABB. ABB tuh? Anjing babi bangsat. Cuman anehnya penyebutan itu membuat hati kita jauh lebih damai ternyata ya. Jauh lebih enak gitu. Jadi saya rasa ini sangat diperlukan. Kenapa tadi betul banget ketika ada sesuatu yang dikatakan kemudian menampar hati kita punya pendaman emosi kan. Yang selama ini kita tutup-tutupin, mintanya diupuk-upuk aja. Nah di sini kita harus terima kenyataan bahwa banyak banget yang harus benar-benar. Nah, mulai lagi ya. Harus benar-benar kita ini kan banget gitu maksudnya ya. Jadi kalau saya ngomong keras tuh hanya untuk menampar jiwa ibu-ibu bapak kalian aja. Nggak ada maksud untuk apapun karena katakanlah apa-apa yang berkesan di jiwanya. Gitu. Ya. Kayak saya ngomong bahas gitu. Atau jiwanya ketampar nggak gitu. Mudah-mudahan ya. Betul ya. Jadi kalau ada sebuah botol isinya air, kita kesenggol, yang jatuh apa? Air kan pasti kan? Tapi kalau botol itu isinya kopi, ya kopi. Yang jatuhnya nggak mungkin beda. Artinya kalau jiwa kita kesenggol yang jatuhnya kemarahan, kemudian ketersinggungan itu isi jiwa kita semua juga. Ya terima kenyataan itu, makanya rumah ini, kajian ini digunakan untuk kita terus bertumbuh. Oke? Oke ya? Jadi ini baru warning apa aja nih, kita belum masuk ke hukum semesta yang sebenarnya ya. jadi ini sebuah conditioning yang cukup bagus sehingga nanti ke depannya kita tidak mengulang pertanyaan ya, tapi justru terus lagi. Baru pretest saja kan gitu ya. Ada apa tadi tuh? Ada Taurat, kemudian syariat, kemudian kita akan perdalam nanti di 2 minggu ke depan. Hari apa? Hari Kamis di tanggal berapa tuh? 20 berapa tuh? Ya itulah pokoknya ya. Dicatat di masing-masing ini. Oke, cukup? Cukup ya teman-teman semua ya? Oke, terima kasih banyak Mas Sony yang sudah meluangkan waktu. Kita foto bersama sebentar. Ya.